Artinya apa? Bergerak kemana saja, tubuh pikiran, apalagi kalau di-endorse gitu ya, dengan bercanda-bercanda kan Pak Jokowi juga menyampaikan, Presiden boleh loh kampanye, ini kan ada undang-undangnya, walaupun Presiden nggak ikut kampanye sebetulnya. Di belakangnya ada Pak Prabowo begitu ya? Iya, kira-kira kan gitu. Ya. Maka masyarakat kita ini kan melihat simbol-simbol. Simbolik. Oh, ternyata Pak Jokowi dukung Prabowo gitu. Ini terkonfirmasi ya berarti memang ya. Ini kan masyarakat nih. Iya. Kami saja hampir bingung. Sebetulnya kami ini kan kawan seiring sejalan tempo hari yang relawan Jokowi itu kan sekarang jadi bercabang ini. Satu ke sana, satu ke sini. Satu ke Ganjar. Satu ke satu ke Ganjar, satu ke sini. PSI akan tembus parlemen threshold bahkan lebih dari 4%. Baik, bukan karena dibantu polisi dan Ansor kemarin ya? Itu kan polisi kan wajib netral. Kalau Ansor, mereka kan punya hak pilih. Punya hak pilih dan hak memilih. Kalau polisi nggak boleh, Bos. Saya tanya kalau berarti tidak ada bantuan dari teman-teman bisa polisi. Bahaya nanti. Nggak ada ya? Enggak. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Michael Jackson, tuan rumah Trust Podcast. Hari ini kita akan membahas kemenangan Prabowo Gibran, ya, langsung dari sumber terdekat. Saya nggak tahu apakah lebih dekat ke Prabowo atau lebih dekat ke Gibran. Nah, bersama saya sudah ada mentor politik banyak orang di Republik ini, Bang Darmizal, Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran. Ketua Umum Relawan Jokowi Prabowo Gibran, Rejo Pro Gibran. Baik. Dan tentu saja dengan kita sudah ada Mas Azhari Ardina, Direktur Eksekutif Trust Indonesia. Bang, saya langsung saja to the point. Jadi apa yang membuat Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres 2024 ini? Ya pasti karena banyak yang milih. Siap. Secara politik, strategi dan lain sebagainya. Joget-joget kan nggak mungkin, menangkan joget nggak mungkin. Itu bagian dari strategi untuk merangkul, untuk memahami, untuk mudah orang lebih mengingat kan sesuatu yang apa banget gitu, gemoy, melekat gitu ya, tidak berbasis kepada kekakuan semata. Kan orang selama ini menghitung militer itu kaku ya, gitu ya. Sekarang gemoy, penuh senyum, humanis. Nah itu salah satu faktor melompatnya elektoral ya, melompatnya popularitas Prabowo, melompatnya popularitas Prabowo dan Gibran, karena ada satu strategi yang out of the box. Kan orang nggak berpikir tentang itu. Orang selalu hal-hal yang normatif, yang pidatonya kalau apa itu tegap atau mukanya serius. Patriotik. Iya, ini kan eranya udah era yang berbeda ya? Era riang gembira dan santuy gitu. PSI dong. Ya itu bagian lah, bagian dari itu. Ya riang gembira dan santuy itu. Tapi kalau kita boleh telah lebih jauh lagi, oke, ada strategi joget, gemoy untuk menghilangkan persepsi Prabowo yang galak, tegas. Pada sisi yang lain, kalau kita ngomong soal Mas Gibran, kemarin yang sempat memang kuat diingatan publik itu kan soal program nasi gratis, makan siang gratis. Mas saya ini kan sebenarnya di publik ya biasa saja, tapi kok bagi sebagian orang bisa didramatisir menjadi modal politik yang kuat gitu. Begini, makan siang gratis itu sebetulnya bukan hal yang baru, tapi dalam konteks ketatanegaraan yang diluncurkan oleh Prabowo Gibran menjadi program itu satu yang baru. Contohnya Barokah Jumat itu kan sudah ada di mana-mana. Betul. Bahkan di kampung kita, Kamis sore itu atau di Jakarta atau di mana-mana, Barokah Jumat itu sudah menjadi tradisi. Rasanya kalau orang sudah berbudaya memberikan wakaf berupa nasi bungkus, nasi kotak atau minum hal lain, itu kalau dia tidak lakukan pada hari Jumat, rasanya ada yang tinggal gitu. Nah,
program makan gratis itu sudah banyak, sudah ada di 36 negara. Kita negara ke-37 sebetulnya untuk memberikan program makan gratis itu. Oke. Apa tujuannya? Kita nggak bisa pungkiri lah bahwa di tetangga kita juga banyak barangkali gitu ya, umur 10 tahun tapi fisiknya mencerminkan anak-anak umur 6 tahun, Stunting 4 ya? tahun Stunting. stunting. Untuk stunting itu agar terhindar kita dari situ adalah satu-satunya asupan gizi. Oke. Asupan gizi dari daging merah, dari protein, dari karbohidrat yang cukup. Terutama ya benar waktu ibu hamil, ya kan? Waktu masa pertumbuhan. Betul. Sehingga apa? Ketika anak-anak kita ini tumbuh di usianya, dia sudah menjadi anak-anak yang tidak lagi seperti Darmizal. Saya merasa kadang-kadang sudah menjadi orang besar. Ketika berfoto dengan Megel, saya tetap aja kecil sendiri gitu. Megelnya besar. Baik. Setidak-tidaknya, Baik. secara fisik gitu, saya tetap kecil gitu. Oke. Bisa jadi saya adalah bagian dari orang-orang stunting. Dan cara mengatasinya adalah dengan Nah, dengan Makan siang makan gratis. asupan gizi yang baik itu salah satu program. Baik. Dan diterima oleh masyarakat dengan riang gembira juga gitu. Hasilnya apa? Ya inilah kita lihat, masyarakat menunggu, bahkan sekarang masyarakat udah tergesa-gesa. Kapan? Kan udah terpilih nih. Iya. Ya makan gratisnya kapan Iya, gitu. iya. Prabowo kan belum dilantik. Iya, oke. Ya bersabarlah, dilantik dulu sehingga itu masuk ke dalam program yang diimplementasikan, masukkan anggarannya sehingga anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang tumbuh dengan sehat. Di dalam tubuh yang kuat itu terdapat jiwa yang sehat. Kan gitu. Baik, saya langsung pertanyaan berikutnya adalah kalau kita bicara ini jujur dalam perspektif Abang sebagai relawan Prabowo Gibran begitu ya. Kalau kita bertanya mana yang lebih kontributif bagi pemenangan Prabowo Gibran, Prabowo kah atau Gibran kah? Karena kalau kita lihat hasil sementara real count yang dibuat oleh KPU, suara Gerindra itu ada di sekitar 13 poin dia ya. 13%-an. Tidak cukup banyak berubah dibandingkan dari 5 tahun lalu. Nah, berarti kan memang sebenarnya ada faktor lain yang membuat saya mau bilang apakah ini sebenarnya kemenangan Prabowo karena Gibran begitu? Gini, udah boleh jawab nih. Boleh, silakan. Approval ratingnya Jokowi itu ketika Gibran disahkan oleh KPU sebagai calon wakil presidennya Prabowo itu berada di angka 80%. 80%. Iya, saya betul. Dan itu tingkat kepuasan masyarakat di satu negara terhadap pemimpinnya tertinggi sepanjang sejarah dunia. Belum ada di dunia, di ujung-ujung kepemimpinannya dia memiliki approval rating di angka 75-80% bahkan lebih. Artinya apa? Bergerak kemana saja, tubuh pikiran, apalagi kalau di endorse gitu ya, dengan bercanda-bercanda kan Pak Jokowi juga menyampaikan, Presiden boleh loh kampanye, ini kan ada undang-undangnya, walaupun Presiden nggak ikut kampanye sebetulnya. Di belakangnya ada Ah. Pak Prabowo begitu ya. Iya, kira-kira kan gitu. Maka masyarakat kita ini kan melihat simbol-simbol. Simbolik. Oh ternyata Pak Jokowi dukung Prabowo gitu. Ini dukung- terkonfirmasi ya berarti memang. Iya, ini kan masyarakat nih. Iya. Kami saja hampir bingung. Sebetulnya kami ini kan kawan seiring sejalan tempo hari yang relawan Jokowi itu kan sekarang jadi bercabang ini. Satu ke sana, satu ke sini. Satu ke Ganjar. Satu ke satu ke Ganjar, satu ke sini. Nah, yang berada pada track terakhir pemikiran itu ya benar. Kami melihat Pak Jokowi ini lebih kepada Prabowo untuk melanjutkan program-program pembangunan gitu. Maka kami berada di sana. Nah, itu tadi. Jadi kemenangan dengan approval rating yang tinggi, tingkat kepuasan yang tinggi, kemana saja bahasa tubuhnya Pak Jokowi diikuti para orang yang mempercayai beliau. Baik. Artinya secara politik Abang ingin katakan kemenangan Prabowo karena faktor Gibran. Karena faktor kedua-duanya lah. Sikap Prabowo yang sekarang tegas tapi humanis. Kemudian waktu debat cawapres, Gibran yang muda tapi mencerminkan intelektual yang kuat. Yes. Dengan hasil pembangunan Solo
sebagai mungkin satu-satunya kabupaten atau kota di Indonesia yang pembangunannya Luar biasa. kita lihat betul-betul terlihat gitu. Infrastrukturnya, pariwisatanya, peningkatan ekonomi masyarakatnya, kemudian tingkat keriang gembiraan masyarakatnya gitu. Itu kan terlihat. Baik. Dibanding kalau kita pergi ke tempat-tempat lain, juga ada pertumbuhan. Contoh lah di negara di kawasan-kawasan industri baru gitu ya, yang dibangun smelter segala macam sana, itu peningkatan ekonominya tinggi, tapi tidak terlihat keriang gembiraan seperti yang ada di Solo gitu. Baik. Nah ini kan bisa menjadi parameter ya. Gitu. Baik. Terakhir sebelum saya pindah ke Bang Azari, artinya memang kalau Abang tadi bilang secara simbolik Pak Jokowi itu menunjukkan dukungan kepada Prabowo, itu sudah dimulai sejak beliau mengatakan kayaknya ini jatahnya Pak Prabowo itu ya. Saya mau tanya ke Abang. Abang bisa baca sudah lama sebenarnya. Betul, itu masih kita belum confident lah dengan itu, karena bersamaan dengan itu Pak Prabowo dengan Mas Ganjar kan sering dibawa bersama-samaan oleh Pak Jokowi. Yang terpikir oleh kita waktu itu mungkin ini pasangan atau tandeman yang akan dibuat ya, yang akan tampil gitu ya untuk program pembangunan berkelanjutan. Kami relawan hanya konsen terhadap satu hal saja, pembangunan ini mesti berkelanjutan. Kenapa? Infrastruktur yang sebegitu masif dibangun, sarana pendidikan yang begitu hebat, sarana kesehatan. Contoh aja Pak Jokowi kemarin meresmikan 26 rumah sakit yang di lingkungan Kementerian Pertahanan. Itu kan sesuatu banget gitu, yang sebelumnya kita nggak lihat. Nah itulah yang kami inginkan, pembangunan Indonesia yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas. Kita kan mau menyambut yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu tidak akan pernah terulang lagi. Kalau dulu ada teori mengatakan bonus demografi didapatkan oleh satu negara dalam rentang waktu 500 tahun. Kalau sekarang saya nggak yakin lagi. Karena tingkat kelahiran masyarakat di dunia berkurang ya. Sudah menurun, justru tingkat kematian yang tinggi sekarang. Ya, betul. Karena apa? Orang sudah makin tidak sehat. Anak-anak muda menikah di Jepang, dia negara banyak negara maju lah. Mereka hanya sekedar menikah untuk kesenangan mereka, nggak mikir mereka tentang bagaimana keturunan gitu. Bahkan mereka lebih suka memelihara ternak, ya apa segala macam. Baik. Gitu. Saya pindah dulu ke Bang Azari. Bang Azari, jadi kalau saya tadi jawabannya Bang Darmitra ternyata tidak berani menegaskan. Pokoknya kedua-duanya punya peran begitu. Saya tanya ke Bang Azari sebagai pengawat politik, sebagai Direktur Eksekutif Trans Indonesia. Jadi menurut Abang siapa yang lebih berpengaruh terhadap kemenangan Prabowo Gibran ini? Sebenarnya justru kita ingin mengkonfirmasi jawaban itu kepada beliau sebenarnya. Tapi tidaklah. Artinya pada posisi hari ini kita melihat kekuatan itu ada di setiap kontestan. Baik dia adalah seorang calon presiden maupun calon wakil presiden. Karena dua-duanya itu punya segmentasi yang berbeda. Karakter yang berbeda dan penerimaan masyarakat yang tentu berbeda ya kan Bang? Betul. Nah, saya melihat bahwa kekuatan itu justru dilihat dalam konteks bagaimana satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Komplementer. Bahwa Pak Prabowo adalah sosok seseorang yang sangat tegas, punya karakter yang sangat kuat. Dan dia tidak lagi melihat dalam konteks kepentingan demografi bonus tadi, bonus demografi yang ternyata pemilihnya adalah milenial dan segala macamnya. Makanya itu diwakili oleh sosok seorang calon wakil presiden. Nah, sosok calon wakil presiden ini sepertinya itu sudah dipersiapkan gitu loh. Dan ini sebenarnya ya strategi politik. Siapa saja yang mempersiapkan strategi dengan lebih matang, maka dia yang layak untuk menjadi pemenang menurut saya. Bahwa konteks yang melekat kepada Gibran, walaupun dia tidak bicara, walaupun dia belum menyampaikan apa yang menjadi narasi kepemimpinan yang akan beliau bawa dalam calon presiden, orang sudah menilai bahwa oh yang dia bawa adalah politik riang gembira. Yang dia bawa adalah politik santuy yang sebenarnya sudah digawangi oleh adiknya sendiri. Gitu loh. Artinya ini kan sebuah message politik. Message politik untuk memberikan penguatan kepada Pak Prabowo yang terkenal dengan ketegasan dan posisi yang mungkin agak susah digoyang ke kanan atau ke kiri. Tetapi ternyata bisa goyang-goyang. Dan itulah gimmick politik. Kita harus paham
Dia telah memainkan gimmick politik dengan sangat baik. Walaupun namanya gimmick politik adalah strategi, tapi ingat, kontestasi ini adalah ya ibarat perang lah gitu ya, yang kalau bicara dalam konteks definisi ya itulah tipu daya yang dilegalkan menurut saya, gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita bicara framing, kita nggak bisa menyalahkan framing itu, memberikan ruang kepada orang untuk saling menyalahkan. Kenapa? Karena mereka sedang berkompetisi. Permasalahannya adalah siapa yang mampu menguasai framing itu, makalah dialah yang akan membangun narasi kebenarannya sendiri. Siap. Iya. Jadi begitu kira-kira. Baik. Dari satu lagi, saya lihat Pras Indonesia kemarin memberikan statement terkait inisiatif Pak Jokowi untuk berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh. Ya. Dan saya lihat kemarin statementnya Pras Indonesia cukup tegas dan cukup keras yang mengatakan bahwa sebaiknya yang lebih aktif adalah pasangan Prabowo Gibran supaya publik tidak menilai bahwa pemerintahan ke depan itu ya pemerintahan Prabowo Gibran bukan pemerintahan Jokowi gitu. Iya. Gimana penjelasannya, Pak? Artinya begini, oke, kontestasi ini sudah terlewati. Perkara nanti akan ada gugatan atau tidak, itu harus terlewati sesuai dengan konstitusi yang disepakati oleh bangsa ini. Dan prosesnya itu harus digawangi oleh kontestan itu sendiri. Sementara Pak Jokowi, beliau adalah sosok seseorang yang diamanahkan untuk memimpin bangsa ini. Betul. Ada tugas yang beliau sedang selesaikan. Biarkan beliau selesaikan masalah itu. Sementara hari ini ada kontestan yang mungkin secara politik ya mereka harus bersikap dong, gitu. Nggak mungkin, artinya mereka justru memperkeruh suasana ini. Seharusnya ya dalam tanda kutip mereka ya membuat suasana ini menjadi lebih kondusif. Paling tidak, kalaupun ada penyelesaian yang diharapkan harus konstruktif. Cara konstruktif yang paling awal adalah berkomunikasi. Dan yang komunikasi itu bukan presiden, tapi kontestan itu sendiri. Kalau saya sih menyarankannya begitu. Kenapa? Karena ini menunjukkan kedewasaan para kontestan yang merupakan calon pemimpin kita masa depan. Baik, ini sudah seminggu setelah pemilihan. Kapan waktu yang pas bagi Prabowo Gibran dalam komunikasi? Pada dengan saat Anies, quick dengan real Ganjar? count dari KPU selesai, pada saat itu ada masa tenggang di mana ini akan diumumkan. Proses itu harus dilakukan. Oke. Kenapa? Karena disitulah ada fase di mana semua orang bisa membangun framingnya masing-masing. Baik. Kalau seandainya para kontestan itu sudah berkomunikasi dengan baik, saya yakin akan ada konstruksi koalisi yang menurut saya itu jauh lebih bisa diterima oleh publik daripada narasi ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan negara. Walaupun kita harus membuka secara lebar tentang bagaimana tanggung jawab penyelenggara menyelesaikan semua dugaan kecurangan-kecurangan yang ada. Artinya dari situ semuanya kan digabungkan menjadi sebuah kepercayaan publik, karena publik hanya butuh itu. Gitu. Siap, makasih, mantap sekali. Kita kembali ke Bang Darmizal. Bang Darmizal, hari ini sebenarnya saya mau ngundang Abang, kita mau bahas soal rumor reshuffle. Salah satunya niatnya begitu, tetapi rupanya sudah berjalan 21 Februari sudah ada reshuffle. Saya belum mau mengomentari soal siapa yang dilantik, tapi saya ingin konfirmasi ke Abang, apakah memang betul ada rumor penarikan besar-besaran dari PDI Perjuangan, menteri-menteri mereka di kabinet? Kembali seperti tadi, politik itu harus dijalankan dengan riang gembira. Riang gembira nggak mungkin berjalan atau berlangsung kalau parsial, harus dia bersama-sama. Sampai hari ini saya belum melihat Mas Gibran itu mendapatkan SK pemecatan dari partai PDIP. Belum sampai sekarang. Saya belum melihat. Artinya dia bagian integral, masih ya bagian integral dari partai PDIP. Jika saja terjadi rekonsiliasi, ini kan politik. Yes. Politik itu kan dinamis. Tidak ada nama-namaan ya? Iya. Inti dari politik itu adalah, atau inti dari perjuangan politik itu adalah demi kemakmuran dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Itu di situ. Itu poin utamanya. Saya termasuk ya, kalau ada rencana dari kawan-kawan atau dari siapa saja yang coba mendorong atau memprovokasi PDIP keluar dari kabinet, saya termasuk orang yang menolak. Kenapa, Bang? Karena nggak mungkin lah PDIP itu pergi dari kabinet yang dia tata dari awal sejak 9 tahun yang lalu. Dan saya juga yakin Pak Jokowi tidaklah akan melakukan reshuffle besar-besaran untuk membiarkan menarik atau mengeluarkan kawan-kawan PDIP dari kabinet itu. Dan kita juga lihat kan, PDIP sudah menyatakan kami mungkin berbeda di dalam Pilpres ini, tapi kepemimpinan Jokowi ini akan kami kawal sampai akhir. Itu Bu Mega itu termasuk orang yang paling konsisten dalam berpolitiknya. Dan itu satu hal yang bisa menjadi tauladan bagi kita. Kan kalau contoh itu kan ada dua, hal baik dan hal buruk. Tapi kalau yang hal baik itu namanya tauladan. Jadi Bu Mega itu bisa menjadi tauladan dalam berpolitik konsisten untuk membangun bangsa ini. Jadi saya yakin enggak. Kalaupun iya, itu mengisi kekosongan ketika Mas Mahfud MD keluar, ya mengundurkan diri, udah is very too late lah. Toh enggak juga. Kenapa, Bang? Iya, kalau saya jadi konsultan politik ini saya larang. Kenapa, Bang? Ya terlambat lah, kan nggak juga memberikan dampak elektoral gitu. Apa koktail efeknya nggak dapat dari situ gitu. Kalau iya ya dari awal-awal lah kira-kira gitu. Nah, kembali yang tadi, saya nggak yakin. Dan saya mungkin termasuk orang yang merasa kurang pas jika kawan-kawan PDIP harus meninggalkan kabinet Jokowi. Ini pertanyaan berikutnya. Kalau Abang bilang memang nggak yakin meninggalkan, tetapi apa yang kita lihat Pak Jokowi hari ini mengakomodir, mohon maaf, Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat gitu ya. Apa yang bisa kita tangkap dari pelantikan hari ini? Ini bahagian dari satu komitmen membangun negara itu tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Karena platform dari Partai Demokrat itu sama dengan yang ada di pikiran Pak Jokowi, yaitu nasionalis, kebangsaan, kenegaraan. Demokrat itu platformnya sama, manifestonya adalah nasionalis religius, basisnya adalah Pancasila, gitu. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 45. Ya nggak ada masalah, bagus dong. Bahkan saya tadi udah keluarkan mengucapkan selamat kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono atas pelantikan beliau menjadi Menteri ATR dan Kepala BPN. Itu suatu banget ya. Karena apa? Dari awal itu saya pernah menyampaikan dalam pidato saya di depan Pak SBY dan Ibu Ani di Cikeas, saya sampaikan mohon maaf. Saya sampaikan ke Pak SBY dan Ibu Ani, mohon maaf Bapak dan Ibu, Mas AHY ini adalah gabungan dari gen seorang SBY dan Ani Yudhoyono. Jadi kalau Mas AHY ini ternyata lebih hebat dari Bapak dan Ibu, itu Bapak harus akui. Pak SBY bilang begini. Dia kan gabungan dari kombinasi Betul. Jadi Pak SBY nyampaikan begini. Jadi jangan heran kalau Mas AHY ini lebih bagus. Jadi tepatlah. Ini bukan tindakan untuk membuat PDIP tidak nyaman di kabinet. Enggak. Bahkan ini menjadi satu rekonsiliasi yang bagus. Pasca pemilu, pasca kita hangat-hangatan kemarin, sekarang kita rangkul-rangkulan. Ya kan bergabungnya nah. Mantan presiden, anak mantan presiden, kemudian mudah-mudahan gabung lagi PDIP, mantan Ibu Mega kan pernah jadi wapres, pernah jadi presiden. Ya kan? Pak Jokowi pernah sedang menjadi presiden dan punya anak menjadi wakil presiden. Kalau ini bergabung, ini kan para negarawan hebat dengan putra-putrinya yang memimpin bangsa ini. Masa kita nggak percaya gitu? Saya punya keyakinan. Rasanya ini bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi ini bukan, sekali lagi saya pastikan ini bukan bagian dari teknik Pak Jokowi untuk membuat PDIP tidak nyaman. Enggak lah, kan Mas AHY dengan Mbak Puan juga oke komunikasinya. Sebelum kemarin penetapan calon wakil presiden Mas Gibran kan Mas AHY dengan Puan kan tetap sering bertemu. Mas AHY dengan Ibu Mega sering apa segala macam. Enggak lah. Saya kira ini sesuatu
yang memang harus dilakukan dalam rangka membangun negara ini bersama-sama dalam konteks rekonsiliasi nasional itu. Saya mau sambung tadi singgung soal pertemuan Pak Jokowi dengan Mas Pak Surya Paloh Paloh ya. Semua orang sekarang sudah berpikir bahwa kelihatannya Pak Jokowi akan mengakomodir, Prabowo Gibran dengan Pak Jokowi itu akan mengakomodir seluruh partai politik di luar koalisinya Ganjar Mahfud. Menurut Abang, apakah betul memang itu yang akan terjadi ke depan? Karena PDIP sudah mengatakan mereka siap berada di luar pemerintahan. Siap berada di luar pemerintah itu kan hipotetis, belum terlaksana kan, baru ucapan. ya kalau memang kami dikeluarkan kan gitu, ya kami siap. Tapi kalau tidak pernah keluar, ya bahagia dong. Nah, dengan Bang Surya Paloh tadi, saya bertanya, balik deh, kapan Pak Jokowi dengan Bang Surya Paloh itu bermusuhan? Nggak pernah. Yang berbeda itu adalah ketika menetapkan pilihan. Kan udah selesai. Tinggal menunggu keputusan KPU. Selesai keputusan KPU kan kita tadi riang gembira dan santuy namanya. Ayo dong gembira-gembira lagi. Kita kan masih lihat bagaimana perjuangan Bang Surya Paloh mengantarkan Pak Jokowi. Mungkin ikat kepalanya Bang Surya aja tulisannya Jokowi Presiden. Pesawatnya aja judulnya Jokowi Presiden. Kantornya Jokowi Presiden. Semua bajunya Jokowi Presiden. Sampai ada fotonya Pak Jokowi di Nasdem Center itu. Ya begitulah dekatnya beliau-beliau itu gitu. Dan sama lah dengan kita ini, jangan sampai terpisah karena hal-hal yang bersifat seremonial 5 tahunan. Kan sekarang kita bertengkar nih, 5 tahun yang akan datang ketemu lagi, jangan-jangan bersatu lagi. Siapa yang bisa membayangkan dulunya berubah, sekarang menjadi bersatu? Itu nggak bisa dipungkiri. Terakhir sebelum saya pindah ke Bang Azari, ini soal PSI. Kenapa saya menyebut PSI? Karena berita soal Abang belakangan selalu bersamaan dengan PSI. Iya. Abang adalah orang yang selalu mengatakan PSI akan lolos parlemen threshold. Abang juga saya muncul di beberapa panggung PSI dengan Mas Kaisang, ya. Yakin PSI lolos 4%? Ini kan partai baru. Iya. Jadi kan ada peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang. Ada juga yang berdasarkan hipotesis dan empirisnya. Hipotesis saya adalah ini momen di negara kita terjadi election atau pemilu, di mana pemilihnya 50% lebih adalah generasi milenial dan Gen Z. Di PSI, kader-kader mereka yang masuk parlemen terutama di Jakarta adalah orang-orang yang tangguh, milenial yang tangguh. Mereka siap walk out ketika terjadi menurut mereka satu keputusan yang tidak berkepentingan bagi kepentingan masyarakat luas. Mereka berani walk out. Itu empirisnya, fakta-faktanya. Kemudian hipotesis yang saya lakukan, saya berangkat ke Kuala Lumpur untuk satu kunjungan. Kemudian Mas Kaisang ke sana. Sambutan masyarakat itu terhadap Kaisang luar biasa. Luar biasa. Gelora orang yang menginginkan generasi muda ini tampil sebagai pemimpin politik itu luar biasa. Saya acara dengan Mas Kaisang di Cikarang luar biasa. Kita acara di Karawang itu ratusan ribu orang. Itu luar biasa. Yang waktu itu juga Mas Kaisang hadir dan Mas Gibran hadir lebih awal. Ini kan satu hal yang fenomenal. Jadi bukan kalangan tua-tua saja yang seperti Bang Darmizal ini yang disambut gegap gempita oleh masyarakat pengidola politik yang demokratis itu. Ini politik anak muda sekarang ini. Oleh karena itu saya punya gambaran. Ketika PSI nanti masuk parlemen, maka kesetiaan PSI dan Gerindra untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran itu penting sekali, di samping kawan-kawan koalisi lain yang juga punya kesetiaan gitu. Artinya? Tapi ada satu partai politik yang diwakili oleh kaum milenial di Senayan itu yang bisa membawa misi pemilih terbesar tadi itu. Itu gambaran saya, sehingga saya punya keyakinan PSI akan tembus parlemen threshold bahkan lebih dari 4%. Baik, bukan karena dibantu polisi dan Ansor kemarin ya? Itu kan polisi kan wajib netral. Nah, kalau Ansor, mereka kan punya hak pilih, punya hak pilih dan hak memilih. Kalau polisi nggak boleh, bos. Saya tanya kalau berarti tidak ada bantuan dari teman-teman bisa polisi. Bahaya nanti. Enggak. Itu gini, kita masih ingat catatan digitalnya. Bagaimana menurut Profesor Mahfud MD,
ya, bahwa yang kalah itu pasti tidak puas dan KPU selalu Mengatakan salahkan. KPU curang. Ya, selalu mengatakan KPU curang. Ya, sekarang posisi beliau berada pada posisi yang hampir sama dengan ketika itu beliau marah. Ya, kita terima saja dengan Baik. hal-hal yang biasa. Baik. Normal lah, kan semua catatannya ada gitu. Baik. Makasih Pak Marwisa. Saya pindah ke Bang Azhari. Bang Azhari langsung saja. Jadi tadi sudah ada gambaran dari Bang Darmizal soal koalisi pemerintahan Prabowo Gibran ke depan ya. Yang kelihatannya kalau bahasa Bang Rizal ingin mengakomodir semua partai ya. Walaupun PDIP secara sikap tegas sudah mengatakan kami akan ada di luar pemerintahan. Pertanyaannya kepada Bang Azhari adalah apakah memang menurut Bang Azhari PDIP akan diakomodir dalam kabinet Prabowo Gibran atau memang sebaiknya ada di jalan oposisi agar check and balance berjalan? Ya, jadi kalau kita lihat dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, memang Indonesia ini menganut politik akomodatif. Kompromi ya? Kompromi. Dari awal Pak Soekarno mendapatkan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia, itu sudah akomodatif. Dia tidak mau kalau bukan Hatta dia wakil presiden. Ya, bayangkan saja dulu ada Nasakom yang menghadirkan satu akomodasi ideologi politik yang sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Ya. Dan itu terjadi di Indonesia loh ya. Dan ini terjadi sampai hari ini. Kalaupun seandainya ada pertentangan dalam gerakan, itu tidak sampai ke ideologi. Kenapa? Karena ideologi bangsa ini adalah partisipatif. Ideologi bangsa ini adalah gotong royong. Yang mungkin dalam tanda kutip bagi PDIP itu dianggap sebagai sebuah bentuk ideologi murni. Padahal sebenarnya tidak. Ini adalah ideologi akomodatif yang dimiliki oleh semua partai. Jadi wajar saja kalau seandainya nanti mungkin hari ini ada pertentangan secara anggap saja dia sebutnya itu ideologi. Saya tidak yakin sampai ke tataran itu. Ini hanya masalah dialog antara kepentingan saja. Dialog kepentingan ya. Nah, dialog kepentingan ini ya mohon izin. Kepentingan ini kan spektrumnya luas sekali kan, Bang ya, gitu kan, sangat luas. Dan kepentingan yang harus kita akomodir adalah kepentingan untuk melanjutkan pemerintahan. Yes. Itu yang paling penting. Melanjutkan pemerintahan yang baik, kita jadi lebih baik. Ya, yang kurang kita koreksi supaya menjadi lebih baik. Kan itu politik akomodatif yang hari ini membuat bangsa ini tetap menjadi bangsa yang maju. Oke. Dan kita berharap bahwa ke depan skema dialog itu terbangun tidak hanya dalam konteks elit, tapi semua instrumen kenegaraan dalam level grassroots sekalipun itu difasilitasi oleh negara, supaya negara melihat bahwa kalau seandainya ada keputusan yang dibangun, maka itu akan didukung sepenuhnya oleh rakyat. Yes. Ini kalau yang saya lihat, mohon izin ya, ini ada masalah serius di kita. Prinsipnya kan begini, segala hal yang dibangun secara parsial, hasilnya pasti prematur. Dan parsial juga hasilnya. Kalau dia dibangun dengan sistemik itu artinya kan melibatkan semua pihak, holistik ya. secara holistik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan oleh bangsa ini. Apa itu? Kesatuan dan keutuhan bangsa secara utuh. Nah, itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena masa-masa kritis untuk membangun itu ada di kontestasi ini. Kalau kita gagal dalam merajut itu dalam kontestasi, artinya kita akan gagal 5 tahun ke depan. Baik. Nah, makanya menurut saya ini hanya masalah kepentingan akomodatif saja gitu. Jadi saya lihat tidak ada. Tapi secara politik perlu nggak kita nih membuat diferensiasi oposisi dan pendukung pemerintah? Gini, kalau kita bersalah diferensiasi, itu kan artinya kita membuat perbedaan. Ada pembeda yang kita bangun. Nah, kalau kita membuat pembeda, berarti kan studi komparatifnya harus ada. Gitu. Studi komparatif terbaik bagi bangsa ini adalah sejarah. Bukan negara lain. Bukan negara lain, tapi dengan bangsa kita sendiri. Kita harus belajar dari sejarah bangsa kita. Bagaimana kepemimpinan itu kuat. Kalau seandainya dia hanya didukung oleh 2-3 partai.
Kepemimpinan itu akan kuat kalau dia didukung oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana divide it impera itu, politik belah bambu itu menghancurkan kita kan? Nah ini benar. Harus ada fase di mana mungkin nggak apa-apa kita merumuskan semua permasalahan yang sedang terjadi dalam konteks pemilihan. Itu selesaikan. Tapi jangan lama-lama. Kita harus wujudkan ini dalam sebuah langkah strategis yang menyatukan bangsa ini kepada tujuan yang sebenarnya. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Beliau mau ngacu ke situ tadi nih. Yang diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi memang melibatkan semua bangsa. Artinya ini kan penting bagi kita. Paling tidak pesan ini menjadi ruang kepada semua pihak untuk menyatakan bahwa saya ingin berkontribusi menjadi penyelesai masalah, bukan menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Gitu. Siap. Sebelum kita akhiri, saya kira ada satu pertanyaan terakhir yang perlu saya tanyakan ke Bang Darmizal. Bang Darmizal, artinya kalau kita bicara program, ini kan orang sudah menafsirkan yang memenangkan pemilu ini adalah orang yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Saya langsung tanya ke Bang Darmizal. Kalau menurut Bang Darmizal, apakah semua program harus dilanjutkan atau memang ada program yang menurut Abang, ini kayaknya kurang pas nih, gagal atau tidak pas gitu sehingga kemudian tidak perlu dilanjutkan lagi? Saya mensitir pendapat Bang Azhari tadi, mana yang baik itu dilanjutkan, mana yang kurang baik dikoreksi. Kan tidak semua itu harus royo-royo dilanjutkan, pasti ada yang dikoreksi. Pembangunan infrastruktur misalnya? Infrastruktur satu keniscayaan untuk dilakukan pembangunan. Kenapa? Indonesia pada Februari 2022 ditetapkan oleh satu lembaga dunia sebagai negara terindah di muka bumi. Jadi kalau infrastrukturnya tidak disempurnakan, mubazir kita sebagai negara terindah di dunia karena tidak dikunjungin orang. Objek ke wisata-wisata, super destinasi atau destinasi-destinasi baru tanpa infrastruktur, nggak bisa datang orang ke sana. Seperti air terjun, lembah, flora, fauna. Kita lihat tahun 2002 Raja Ampat Papua tahun 2022 itu Thailand itu hampir 1.000 triliun devisa negara mereka dihasilkan dari pariwisata. Dari wisatawan. Kita hanya 197 triliun. Apa yang kita nggak punya dibanding dengan Thailand? Kita punya semua. Oleh karena itu memang infrastruktur harus menjadi satu keniscayaan dilanjutkan pembangunannya. Dan lebih dari itu adalah sumber daya manusia kita harus tingkatkan juga, tingkat keramah tamahannya, tingkat keamanannya, itu penting. Eksploitasi tambang? Itu salah satu juga, kan dunia ini akan bergerak. Bumi ini akan selalu membatasi gerakan yang menghancurkan dirinya sendiri. Itu pasti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mempercepat pemberhentian hal-hal atau industri-industri termasuk tambang-tambang yang merusak bumi. Itu. Jadi kalau saya tanya kamu, artinya Prabowo Gibran insya Allah akan melanjutkan sebagian hal yang banyak hal yang baik yang telah dijalankan oleh Pak Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Yang baru itu tadi makan siang gratis bagi ibu-ibu hamil, bagi anak-anak sekolah, bagi remaja kita supaya mereka tumbuh dalam kondisi gizi yang memenuhi, 4 sehat 5 sempurna. Kira-kira peran Pak Jokowi nanti di pemerintahan Prabowo Gibran akan seperti apa? Kalau saya lihat kompetensinya Pak Jokowi sebagai seorang eksekutor, maka ketika nanti presiden terpilih ini meminta pendapat ke beliau, tentu beliau akan memberikan kontribusi untuk pikiran-pikiran, pandangan-pandangan agar kepentingan bangsa dan negara kita yang saat ini di mata dunia itu sudah menjadi negara yang diakui kehadirannya. One team press informal mungkin. Bisa saja. Ya kalau di Singapura itu kan ada namanya menteri senior, Lee Kuan Yew gitu kan. Kalau di kita kan tidak perlu sebutkan karena tidak ada nomenklaturnya gitu ya. Mungkin disebut nanti entah ketua One Team Press atau apalah namanya gitu. Atau nanti presiden-presiden berkumpul dalam satu komite. Itu kan Pak Jokowi, Pak SBY, Bu bisa Mega. Bisa saja. Toh negara-negara lain begitu, di Amerika kan ada namanya.
Kalau di Amerika itu namanya West Wing. Ya, bertemunya para tokoh-tokoh, mantan-mantan kepala negara mereka membahas hal-hal situasional yang terkini untuk diberikan sebagai solusi kepada presiden yang sedang berkuasa. Ini sesuatu yang baru lah, bisa dimulai. Kita mulai ya. Baik. Bang Darmin sendiri posisinya nanti ke depan? Kan yang Jadi punya menteri? kan yang punya prerogatif itu bukan kita. Oh iya. Iya, kalau orang Minang ini selalu punya jalan untuk menyelesaikan apa yang menjadi hambatan. Iya. Tapi saya lihat hari ini Bang Tarmiza tampil sebagai juru bicara yang baik. Dan Prabowo Gibran pasti butuh juru bicara yang baik ke depan. Baik, Bang Azhari, komentar terakhir soal program Presiden Jokowi? Yang jelas saya berpikir bahwa ke depan harus ada komunikasi yang baik di antara semua kontestan, dan yang paling penting adalah kepemimpinan kita itu harus dibangun atas dasar akuntabilitas publik. Ya. Jadi publik melihat bahwa semua yang akan dijalankan oleh pemerintahan itu terbuka. Ya. Dan yang namanya pemimpin tidak boleh anti kritik. Pemimpin adalah problem solver terhadap permasalahan bangsa. Bukan berarti harus kebablasan mengkritik. Gitu. Makanya positioning hari ini penting bagi kita untuk mengingatkan bahwa ayo buka saluran komunikasi dengan baik. Ya. Saluran komunikasi itu termasuk dengan para guru-guru besar yang kemarin sudah sedikit memberikan arahan. Ya, walaupun dengan sedikit ada kemarahan, tapi ya itu harus kita akomodir. Early warning lah. Ya, sebagai early warning, dan ini menjadi penguatan kepada semua elemen masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa kita tidak saja membutuhkan political akomodatif, tapi yang kita butuhkan nanti itu adalah political problem solving. Yes. Nah, untuk mampu menyelesaikan masalah di tingkatan paling bawah sekalipun, itu dibutuhkan manajemen stakeholders. Ya, manajemen stakeholders itu kan artinya ada posisi tengah yang diberikan kepada apakah nanti NGO lah namanya, sebagai perekat ya, sebagai jembatan, sebagai bridging kepada masyarakat dari pemerintah. Baik. Kenapa? Karena yang namanya kebijakan publik itu tidak akan mungkin langsung bisa dikomentari oleh rakyat. Masyarakat tidak punya cara untuk bisa mengomentari itu. Maka perlu pemerintah menyiapkan itu sebagai bridging agar supaya yang namanya presiden, wakil presiden itu menjadi sangat kuat. Sangat kuat bukan dalam arti monarki absolut, tapi kuat dalam arti misalnya ekonomi kerakyatan. Ada masalah dengan harga di pasar, presiden bisa langsung mendapatkan informasi, mendapatkan arahan, arahan yang saya maksud misalnya dari guru-guru besar atau dari pandangan-pandangan yang itu bisa langsung dieksekusi secara praktis. Karena pengalaman kita hari ini itu sulit sekali mempertemukan antara apa yang menjadi teori di level elit dengan kondisi praktis yang ada di lapangan. Betul. Nah, kita membutuhkan bukan saja nilai tengah, tapi kita membutuhkan fasilitator di tengah yang bisa menjembatani antar keduanya. Baik. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita bisa mempertemukan tidak saja kekuatan yang berseberangan, tapi kita bisa mempertemukan antara kekuatan yang dianggap misalnya sangat powerful dengan kekuatan yang hari ini membutuhkan bimbingan, membutuhkan penguatan seperti yang Bang Darmizal sampaikan tadi, bahwa masyarakat jangankan dalam konteks makan siang gratis ya, untuk fasilitasi PSI bilang kalau seandainya terpilih maka BPJS gratis. Nah, itu kita buktikan. Artinya nggak boleh dong hanya sekedar campaign gitu kan. Ayo dong buktikan. Kira-kira gitu. Nah, ini saya langsung to the point aja gitu kan. Nah, ini maksudnya. Jadi ke depan ini ya sebagai warga negara lah gitu kan, bukan sebagai konsultan politik loh ya. Tapi sebagai warga negara gitu. Beliau ini ingin mensinkronkan antara Dasolen dan Dasain itu
menjadi titik temu gitu. Ya, siap. Pada situasi yang harmoni. Yes. Nah, sekarang kan sulit tuh. Desainnya seperti apa, desainnya seperti Gimana, apa. betul. Antara harapan dan kenyataan beda gitu. Nah, beliau ingin harapannya itu setidaknya ada pada sebagian besar kenyataan. Dan bagi Bang Darmizal, harapan dan kenyataan akan relevan pada pemerintahan Prabowo Gibran. Amin. Baik, saya tutup podcast hari ini dengan pernyataan itu. Kita bisa jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Darmizal, Mas Adinal. Kita jumpa lagi di Trust Podcast berikutnya. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Audio Jungle.